Hasil skor akhir PSM Makassar versus Persebaya Surabaya, catatan buruk Bajul Ijo makin panjang. Bajul Ijo kalah 0-3 dalam laga PSM Makassar versus Persebaya Surabaya di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Sabtu 10 September 2022. PSM Makassar menang berkat gol Ramadan Sananta menit ke-16, Yaakob Sayuri menit 45, dan penalti Yuran Fernandes di menit 60. PSM Makassar langsung menekan Persebaya sejak awal laga. Gawang Persebaya kebobolan di menit 16 lewat tendangan first time Ramadan Sananta. Tim berjuluk Cuku Eja itu terus menyerang setelah unggul 1-0 dari Persebaya. Gawang Persebaya kembali kebobolan di menit ke-45. PSM Makassar unggul 2-0 lewat gol Yaakob Sayuri. Babak pertama berakhir dengan 2-0 untuk keunggulan PSM Makassar. Persebaya mencoba berinisiatif menyerang di awal babak kedua. Petaka bagi Persebaya setelah Rizwan Lohim menyentuh bola dengan tangannya di kotak penalti. Yuran Fernandes yang menjadi eksekutor penalti menit 60 sukses mencetak gol. Gol ini menjadi gol terakhir bagi PSM Makassar dalam pertandingan hari ini. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Persebaya dalam 2 laga terakhir. Bajul Ijo kalah beruntun dalam 2 pertandingan terakhir. Pada laga ini, tim berjulukan Bajul Ijo itu seperti kehilangan karakter pemainnya. Meski pada awal pertandingan Persebaya mampu mengimbangi PSM Makassar, akan tetapi setelah PSM bermain mendominasi dan menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi, tim asal kota pahlawan itu pun dibuat keteteran. Sehingga mereka bermain di bawah tekanan hingga akhir laga. Bahkan terlihat cukup jelas Persebaya melempem dalam laga ini karena tak ada serangan mematikan dengan mampu membuat gawang PSM dalam posisi bahaya. Dengan hasil ini, Aji Santoso tentu saja menyayangkan, tetapi ia harus mengakui kualitas permainan PSM Makassar. PSM Makassar meneruskan tren tak terkalahkan musim ini, sementara Persebaya menelan kekalahan beruntun dari 2 laga terakhir. Hasil skor PSM versus Persebaya berakhir 3-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Tiga titik lemah Persebaya yang bisa membuat terkapar di markas PSM harus segera dibenahi. Persebaya Surabaya dijadwalkan melakoni partai tandang yang tidak mudah pada pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023. Mereka akan melawat ke markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare, Sabtu 10 September 2022. Persebaya Surabaya memiliki waktu yang cukup sebelum melakoni pertandingan ini. Mereka memiliki lebih dari sepekan sebelum bertanding lagi, berbeda dengan beberapa laga sebelumnya yang memiliki jeda hanya 3-5 hari saja. Namun tantangan menghadapi PSM tidak mudah bagi Persebaya. PSM tercatat sebagai satu-satunya tim BRI Liga 1 musim ini yang masih belum terkalahkan. Cuku Eja juga tercatat jadi tim yang baru kebobolan 4 gol, paling sedikit di BRI Liga 1 sejauh ini. Sayangnya Persebaya punya modal yang kurang baik karena sedang mengalami krisis gelandang serang. Klub berjulukan Bajul Ijo itu baru saja melepas Marcelino Ferdinand untuk bergabung timnas Indonesia U20. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 bakal menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Surabaya pada 14 hingga 18 September 2022. Sementara itu, gelandang asing Igor Vidal juga masih belum diturunkan lantaran cedera masih membutuhkan perawatan. Tak ada gelandang serang dengan kemampuan sepadan yang tersisa di skuad Persebaya Surabaya. Aji Santoso harus memutar otak demi menutup lubang di lini tengah Persebaya Surabaya yang ditinggal Marcelino dan Vidal.
Persebaya sebenarnya memiliki beberapa opsi untuk mengisi posisi itu. Brian Pondak misalnya, tapi dia belum berpengalaman. Kapten Alwis Lama juga bisa dimainkan di gelandang serang, namun posisi naturalnya di gelandang tengah. Lawatan ke PSM Makassar ini juga jadi misi bangkit bagi Persebaya setelah dipecundangi Bali United dalam pekan ke-8 lalu. Aji Santoso juga wajib melakukan perbaikan jika ingin mendapat poin lagi. Persebaya kini baru mengemas 10 poin dari 8 pertandingan, hasil dari 3 menang, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Mereka menduduki posisi ke-9 klasemen sementara setelah pekan ke-8. Persebaya Surabaya baru mencetak 7 gol dari 8 laga. Namun, itu bukan berarti mereka merupakan tim yang tidak tampil menyerang. Para pemain bajul ijo malah memeragakan permainan agresif dan membukukan banyak peluang. Masalahnya, Sylvian Junior dan kawan-kawan kerap kali gagal memanfaatkan peluang emas di depan gawang lawan. Pelatih Aji Santoso menyadari ini merupakan kelemahan timnya yang perlu diatasi. Contohnya, Persebaya mampu unggul penguasaan bola saat melawan Bali United. Mereka bahkan melepaskan 17 tembakan, lebih baik dari tim lawan yang hanya 12 tembakan. Bajul ijo bahkan membukukan 5 tembakan tepat sasaran, tapi tak ada yang berbuah gol. Debut Salman Al-Farid lawan PSM Makassar, Instagram Persebaya full dukungan untuk bek bajul ijo. Jelang laga PSM Makassar versus Persebaya Surabaya, bonek dibuat penasaran dengan debut Salman Al-Farid. Hal itu seperti yang disampaikan bonek melalui kolom komentar Instagram Persebaya Kamis 8 September 2022. Dalam unggahan Instagram Persebaya terbaru, bonek tampak banyak memberi dukungan untuk Salman Al-Farid. Untuk diketahui, Salman Al-Farid masuk dalam pemain Persebaya Surabaya yang turut dibawa ke Makassar untuk melawan skuad Juku Eja. Tak hanya itu, bonek juga menilai bahwa Salman Al-Farid layak bermain bersama Persebaya saat melawan PSM Makassar untuk menggantikan Arif Catur. Ayo man Salman, wayahmu debut gawe Persebaya. Sementara itu, Persebaya Surabaya memiliki misi untuk mematahkan rekor PSM Makassar yang tak pernah kalah di kandang. Meski begitu, pertandingan kali ini akan cukup sulit bagi Persebaya Surabaya lantaran sempat digulung oleh Bali United di pekan sebelumnya. Lansir Persebaya.id, Aji ingin anak asuhnya bangkit kembali setelah ditumbangkan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo. Lawatan Alwis Lama CS ke Parepare memang tidak mudah. Persebaya baru saja menelan kekalahan pertama di kandang musim ini kala menjamu Bali United pekan lalu. Tapi, justru itulah yang jadi pelecut bajul ijo untuk menebus poin di kandang lawan. Di lain sisi, sang calon lawan justru kuat ketika bermain di kandang sendiri. PSM meraih 3 kemenangan dan 1 seri dari 4 pertandingan di Stadion B.J. Habibie. Semua sudah tahu, PSM tim kuat apalagi di kandang. Mereka juga tim yang kebobolan paling sedikit. Tapi kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah sebelum bertanding, ungkap Aji. Maka dari itu, fighting spirit kita tidak boleh kalah. Harus berjuang untuk 3 poin sampai peluit panjang dibunyikan, tegasnya. Dalam misi ini, Aji membawa 22 pemain. Di dalamnya tidak turut serta Haigor Vidal dan Brilian Aldama yang masih dalam proses penyembuhan cedera. Winger lincah Ahmad Noviandani juga diistirahatkan dengan alasan kebugaran. Sementara itu, Salman Al-Farid dibawa dalam lawatan ke Sulawesi. Bek kiri tersebut untuk pertama kalinya dibawa dalam tur keluar kota Persebaya.
Prediksi skor PSM Makassar versus Persebaya. Bajul Ijo boyong 22 pemain, Juku Eja kehilangan 2 pilar. Jelang laga yang mempertemukan Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar pada Sabtu 10 September 2022 mendatang, berikut prediksi skor yang dibuat redaksi. Bajul Ijo mematok target untuk mematahkan rekor tak pernah kalah PSM Makassar di kandang mereka, Stadion B.J. Habibie Parepare. Untuk dapat mematahkan rekor tersebut, Aji Santoso tentunya sudah mempersiapkan performa Persebaya Surabaya dengan sangat baik. Dia paling menyorot finishing tim agar mendapat hasil yang maksimal. Melansir persebaya.id, Aji ingin anak asuhnya bangkit kembali setelah ditumbangkan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo. Lawatan Alwi selama CS ke Parepare memang tidak mudah. Persebaya baru saja menelan kekalahan pertama di kandang musim ini kala menjamu Bali United pekan lalu. Tapi justru itulah yang jadi pelucut Bajul Ijo untuk menebus poin di kandang lawan. Di sisi lain, sang calon lawan justru kuat ketika bermain di kandang sendiri. PSM meraih 3 kemenangan dan 1 seri dari 4 pertandingan di Stadion B.J. Habibie. Semua sudah tahu, PSM tim kuat, apalagi di kandang. Mereka juga tim dengan kebobolan paling sedikit. Tapi kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah sebelum bertanding, ungkap Aji. Maka dari itu, fighting spirit kita tidak boleh kalah. Harus berjuang untuk 3 poin sampai peluit panjang dibunyikan, tegasnya. Dalam misi ini Aji membawa 22 pemain. Di dalamnya tidak turut serta Hegor Vidal dan Brilian Aldama yang masih dalam program penyembuhan cedera. Winger lincah Ahmad Noviandani juga diistirahatkan dengan alasan kebugaran. Sementara itu, Salman Al-Farid dibawa dengan lawatan ke Sulawesi. Bek kiri tersebut untuk pertama kalinya dibawa dalam tur ke luar kota Persebaya. Pelatih Persebaya, Aji Santoso sedang menyiapkan racikan khusus jelang hadapi PSM Makassar. Langkah ini disiapkan karena Persebaya sedang di situasi keropos di posisi gelandang setelah 3 pemain yang sering dimainkan dipastikan absen. Lawan PSM Makassar, Hegor Vidal dan Brilian Aldama absen karena masih pemulihan dari cedera. Sedangkan Marcelino Ferdinand karena gabung pemusatan latihan U19 Timnas Indonesia, persiapan kualifikasi Piala AFC U20 2023. Akibat absennya 3 gelandang itu, hanya 3 nama tersisa, namun ketiganya jarang dimainkan. Marcel Rumer, Brian Pondak, dan Den Setiawan. Tentunya sudah ada pengganti Marcelino, nanti kami tinggal memberi materi. Siapa yang siap itu yang akan kami pakai nanti, ungkap pelatih berlisensi AFC Pro itu. Bahkan, bisa saja saya menggunakan formasi berbeda, tidak menggunakan 4-3-2-1. Tapi, nanti saya lihat kondisinya seperti apa, tambah Aji Santoso.